Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zain Mutakin, mahasiswa asal IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya berusaha menyelesaikan tugas UAS dari dosen saya, yaitu beliau Bapak Anggara di Suma ME. Semoga beliau selalu sehat dan selalu diberi rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini, yaitu tema yang saya akan sampaikan untuk ujian akhir semester adalah tentang hukum muamalah. Untuk ini, hukum muamalah ini saya akan menyampaikan tentang pernikahan. Karena untuk zaman-zaman sekarang, pernikahan itu kurang diperhatikan dalam hukum-hukumnya. Terkadang banyak orang, yang penting nikah, yang penting nikah. Padahal dalam pernikahan itu sendiri banyak hukum-hukum yang harus kita ketahui, banyak syarat-syarat yang harus kita ketahui. Nah, untuk kali ini, untuk kesempatan ini, saya akan membahas tentang selintas ataupun beberapa penggalan tentang hukum yang kita harus ketahui tentang bab pernikahan dalam usul fikih. Yang pernah beliau sampaikan oleh dosen kita, Bapak Anggara, di dalam hukum pernikahan, saya coba akan utarakan tentang hukum. Yang pertama yaitu wajib. Kenapa sih pernikahan itu harus diwajibkan? Karena jelas, kenapa wajib kita lakukan untuk pernikahan? Karena seorang tersebut bisa dikatakan khawatir dirinya itu terjerat dalam perzinahan, terjerumus dalam perzinahan. Dan selebihnya karena dia semata-mata tuh dia mampu ataupun siap memikul tanggung jawab secara pernikahannya ataupun nantinya pada akhirnya menafkahi. Itu yang kenapa kita katakan wajib. Karena barangkali terjerumus ke maksiat atau perzinahan. Nah, itu kenapa dikatakan wajib. Dan yang kedua, kita bisa dikatakan dalam hukum pernikahan itu ada hukum sunnah. Nah, di sini kita perlu diperhatikan. Kenapa sih hukum pernikahan itu bisa dikatakan sunnah? Karena jelas, sunnah yang jelas kita mengikuti sunnah Rasul. Yang dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya. Itu kenapa dikatakan sunnah. Karena mempunyai dorongan syahwat kepada lawan jenisnya. Dan dia merasa memiliki biaya pernikahan. Dan dia siap merasakan itu, oh ya, nanti saya harus tanggung jawab. Itulah mengapa dikatakan sunnah. Namun bisa dikatakan dia itu khawatir dirinya jatuh ke perzinahan atau ke kemaksiatan. Hampir sama ketika kayak hukum wajibnya. Itu kenapa dikatakan sunnah.
Dan yang ketiga, dalam hukum pernikahan itu bisa dikatakan haram. Loh, kok kenapa ini bisa dikatakan haram? Nah, selintas ataupun sebatas kenapa dikatakan haram itu, pernikahan bisa menjadi haram manakala seorang yakin, ya, perlu digarisbawahi ini. Kenapa dikatakan haram? Karena seseorang itu yakin bahwa ia menikah, ia akan menzalimi istri. Nah, ini perlu digarisbawahi. Mengapa pernikahan hukumnya haram? Ini ketika yang menikah itu, nah, ia akan menzalimi istri. Jadi agak ketakutan gitu loh. Dan bisa dikatakan tidak mampu untuk memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya nanti. Akhirnya tidak menjadi yang lebih baik untuk keluarganya. Nah, di sini ya perlu digarisbawahi, ini yang masalah haram. Berarti keyakinan kepada dirinya itu yang mau menikah. Nah, selain itu haram, selain sunnah, selain wajib, ada lagi nggak hukumnya? Oh, ada. Apa itu? Selain haram, selain sunnah, selain wajib, ada lagi yang namanya makruh. Dalam hukum pernikahan itu bisa dikatakan makruh apabila seorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah, ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Nah, ini bisa dikatakan aneh. Makruh. Makruh kan bisa dikatakan tidak boleh. Nah, ini karena timbul diri kita itu semakin yakin kalau kita nanti nikah, malah kita jatuh kemudaratan dan kemaksiatan. Loh, ini kan padahal kalau nikah sudah halal, udah tenang-tenang aja. Yang penting kita udah halal, udah ijab, udah apa. Nah, ini makruh, bisa dikatakan makruh. Karena apa? Akal, jiwa, dan keyakinan kita terjerumus ke ketakutan itu. Makanya bisa dikatakan makruh. Karena dia takut kemudaratannya itu muncul dan kemaksiatannya itu muncul. Itulah kenapa dikatakan makruh. Dan selanjutnya, selain makruh, selain haram, selain sunnah, selain wajib, ini yang terakhir bisa dikatakan ada hukum dalam pernikahan itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Nah, di sini bisa dikatakan mubah artinya boleh, itu sebaliknya dari makruh. Nah, ini mubah, bisa dikatakan mubah, ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah. Enjoy, santai. Atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Itu. Ataupun dikatakan mubah, yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja, laki-laki atau perempuan yang sudah mubaleh. Dan juga tidak ada suatu sebab atau yang halangan suatu apapun yang merintanginya. Itulah hukuman pernikahan, itulah hukum-hukum dalam pernikahan itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fikih muamalah, tentang hukum pernikahan. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.